kan yang tertulis ya. Iya, tertulis. Kalau nggak ada yang tertulis kan nggak bakal ada informasi untuk kelanjutan tes. Siap. Walaupun kita ini pintar loh, kita ini udah familiar lah, tapi karena kita nggak punya berkas resminya yang tertulis, yang jelas kan sisihan ini, kan? Kita hanya sekedar untuk menghindari sisihan itu. Terserah sampean Pak, yang penting saya bisa kerja, mau minta bayaran berapa? Aku disuruh begitu, gue bilang, dia bilang, aku ini apa? Gue bilang, aku karyawan klaster ini. Jadi belum kerja aja, mas aku pengalamanku ini kira-kira sebulan tembus berapa? Itu jangan. Sampai kapanpun kalau sampai tanya masalah kayak gitu mungkin nggak bakal dijawab, juga nggak bakal tak kasih tahu. Nyamannya dulu dicari. Nah, kita karena nyaman, kerjanya enjoy, tidak terasa tertekan, ya kan? Masa santai, waktu itu kan terasa cepat. Nggak kerasa gitu, nggak kerasa aja deh. Sering itu kita dengar, wah nggak kerasa ya wis jam 5:30 duitnya balik. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya ketemu lagi dengan senior. Sebenarnya saya ini apa namanya tuh? Gak enak sebenarnya. Senior ini soal senior kita mau wawancara senior. Aduh, gimana ya? Gimana Pak? Tidak apa-apa lah. Ini demi teman-teman yang di luar sana ya Mas ya. Siap. Teman-teman yang di luar sana, karena malam saya selalu dapat chat ya dari teman-teman, dia menanyakan gimana sih caranya masuk jadi perusahaan pertambangan dari mulai nol. Jadi ikutanya, saya jawab ya, dari mulai jadi helper bisa, dari mulai dari presan magang bisa ya kan. Nah sekarang saya akan coba, makanya saya mengundang Pak Eko ya, undang Pak Eko ini ya, biar menanyakan langsung ya, bagi yang bersangkutan ya. Kemarin ini kan yang bersangkutan langsung, teman ini operator EXA. Kalau operator HD mungkin sudah berapa kali video saya sudah upload di channel saya ya, itu yang pengalaman dari HD, dari DT segala macam. Kalau yang dari EXA belum pernah, baru ini. Jadi saya nggak ada salahnya saya mengundang senior ini ya, pelan-pelan saya undang dia ya. Siap. Jadi apa? Pada kesempatan ini ya, sebenarnya kita ini sulit untuk ketemu. Baru ini pas ketemu momennya juga pas, ya sama-sama standby. Ternyata Mas Eko setuju. Kita mulai dari sekarang. Oke, Mas Eko. Siap. Jadi pertanyaan saya awalnya ya, tolong diceritakan ya Pak Eko ya, dari mulai sampai non skill lah, tamatnya sekolah dari mana ya kan, terus non skillnya dari pres atau dari mana, itu saya pengen ceritakan ya. Awalnya perkenalan dulu lah, siapa tahu ada saudara yang menonton. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar senantiasa kita tuh diberi keselamatan, kesehatan, dan rezeki yang barokah. Amin. Oke, untuk Pak Nanang, minta izin sebelumnya, minta maaf kalau emang kita tuh sekarang jarang ketemu, jarang ada waktu. Bukannya sok sibuk, bukan Pak Nanang sebenarnya. Emang beda lokasi. Dulu kita sering satu lokasi, pas momennya nggak pas. Ya, betul. Nah, mumpung ini ada momen yang pas, katanya beliau ini banyak pertanyaan untuk masalah masuk pertambangan atau untuk skill dan non skill, melamar di perusahaan. Asli saya ini Madiun, Jawa Timur, Indonesia yang jelas Pak ya. Jelas, Indonesia. Untuk awal mula saya kerja di sini tuh, awalnya saya udah punya skill Pak. Sebelumnya ya kita helper dulunya. Itu udah tahun nggak tahu berapa. Waktu sekolah saya lulusan 2007. SMK 1 Gajah Mada di daerah tempat saya sana, jurusan teknik mesin. Terus awalnya saya tuh bisa membawa alat atau punya pengalaman seperti ini itu panjang Pak. Kalau diceritain mungkin sehari kita nggak singkat aja. Singkat aja langkah-langkahnya itu. Langkah-langkahnya awalnya ya saya jadi helper di perusahaan sebuah kayu, PT. Sebutin nggak ini? Nggak usah. Nggak, sebutin nggak ada masalah atau sudah berlalu ya. Pokoknya PT itulah. Perusahaan kayu ya. Perusahaan kayu di Papua dulu. Habis itu 2009 saya tuh awal mulai masuk pertambangan Pak, mengenal dunia pertambangan. Itu pun juga melalui tahap-tahap Pak. Awalnya dulu skill saya tuh kalau dinamai di perusahaan kayu itu kan nggak ada kan yang namanya digger apa segala.
Minim di sana tuh PC paling banter PC 300 ya. Nah, awalnya masuk 2009 itu posisinya di Melak, Pak, di Kutai Barat. Di sana ikut owner TCM. Semenjak di sana saya mengelamar tuh dari ada teman lah, ibaratnya keluarga, teman ngasih info ya seperti itu. Persyaratannya ya yang penting pertama kita punya skill, yang kedua memenuhi syarat kriteria yang perusahaan inginkan kan, ya udah kita kerja di situ sampai 2013, Pak. Nah, kalau yang mulai 2013 itu saya resign, surplusan lah intinya, apa, pengurangan karyawan lah ya kan. Nah, awal dari itu saya pulang ke rumah, terus ada info lowongan kerjaan di sebuah PT Putra Perkasa Abadi yang kita sayangi ini. Itu awalnya bulan 1 tanggal 26 Januari 2013, Pak. Ada info, ada rekrutan di Kota Blitar intinya. Nah, PPA merekrut di situ mulai non skill sampai yang sudah punya skill di situ. Ya awal-awalnya ya sesuai seperti tadi, kita ada ngelamar pekerjaan itu ya persyaratannya banyak lah intinya. Intinya ya skill dulu kan, Pak, kita skill, terus apa? Terus surat pengalaman dan sebagainya. Ya di situ. Kebanyakan kan adik-adik atau teman-teman yang di luar sana ya, Siap. Itu mereka langkah pertamanya itu, Pak. Langkah pertamanya dari SMA, ya kan, mau ke skill. Jadi pertama kan helper. Iya. Kalau dulu info helper tuh awalnya sampai dari mana? Masuk kerja helper, infonya dari mana, atau buka situs kah? Dulu mungkin susah masih kerja. Iya. Kalau zamanku dulu kan untuk gadget kan masih awam kan, nggak ada. Intinya di kampung saya ini, Pak, di daerah khususnya daerah Saradan, Madiun, itu kampung operator namanya, Pak. Di situ banyak kampung operator, mulai dari logging, doser, PC, glider, mekanik dan semua. Pokoknya intinya kalau untuk pertambangan waktu dulu memang minim, Pak. Minim kayu dulu memang kayu. Memang dulu kayu, banyak yang kayu, yang sawit. Nah, awalnya dulu tuh lulus sekolah, ada kan ya teman kakak kelas dulunya. Dia tuh berangkat ke sana terus nawarin. Ya udah awalnya itu. Kita helper dulu, infonya ya dari teman ke teman itu aja, Pak. Dari mulut ke mulut. Nah, dari mulut teman gitu ya. Terus itu perjalanan di helper tuh berapa bulan atau berapa tahun sampai jadi helpernya, berjuang di helpernya itu? Aku berjuang dari helper tuh soalnya saya nggak satu unit, Pak, dulunya. Awalnya saya tuh zaman kayu kan bebas, enak ya, nggak banyak aturan gitu loh. Kalau di kayu dulu tuh bebas, maksudnya asalkan mau, ayo. Asalnya ada niat, ada bakat, ada tekad, insya Allah bisa semua. Awal pertama tuh saya nggak langsung terjun di dunia alat berat tuh nggak, Pak. Awalnya dulu tuh aku filmman, Pak, ngisi solar untuk alat-alat berat, untuk logging kayak gitu kan. Nah, kita kerja di situ selama 2 bulan, habis itu ikut di doser, di logging, terus di EXA. Nah, yang di EXA ini saya mulai punya bakat, ibaratnya kerjanya nggak begitu sakit, terus akhirnya ya udah tak matangin di situ. Intinya bilang di channelku yang kemarin yang gue bilang dalam saya kasih pesan buat teman-teman, intinya kerja dulu, ya kan? Intinya kerja dulu, jangan berpikir aku kok pingin bawa EXA, jangan dulu, yang penting masuk dulu kerja. Apapun disuruh sama atasan, iya, makanya itu, Mas. Makanya gini loh. Iya. Lama-lama kan kita sudah tahu, dia kan bisa membaca, ingin belajar ini, namanya kita sudah kenal ya. Tidak mau kan, mau tidak mau bisa. Makanya kebanyakan teman nih, adik-adik ini maunya apa, Mas? Nggak bisa. Nggak ada, Mas. Semua perlu perjuangan. Semua tuh perlu perjuangan, iya. Contoh kecil aja kita loh, Mas. Sama kita tuh bikin mie instan. Namanya kan instan kan. Itu nggak bisa langsung kita makan, masih ada prosesnya, menjarang banyu, ya kan? Bumbunya buka bungkusnya, masih ngaduk bumbunya, nggak bisa langsung dimakan. Nah, buat teman-teman atau kawan-kawan yang masih nganggur, apalagi khususnya lulusan SMK, niat dulu, Mas. Intinya kita niat pengen merubah untuk menuju ke masa depan, Pak, ya. Jangan malas-malas, intinya satu, tekad itu harus ada. Selalu cari informasi, apalagi sekarang kan dunia gadget kan enak kan. Sekarang lebih enak. Kan ada isu juga kan, Pak, ini kalau nggak ada orang dalam nggak bisa. Itu enggak, Pak. Orang dalam itu nggak menjamin 100%. Intinya kita punya skill, punya tekad, ya kan. Kalau orang dalam itu apa sih?
paling-paling cuma menyupport dari belakang aja kan. Semua itu tergantung keniatan kita. Jangan bosen-bosen lah. Lamar sekali nggak ada panggilan terus, selama ada lowongan kerja kita harus. Ya intinya itu kalau memang kita umurnya ya, sudah tidak untuk tidak bisa masuk ke pres atau magang ya itu cari pengalaman yang berupa itu ya. Yang penting intinya gimana? Kita keluarlah dulu dari kampung kita kalau memang kita ingin tahu dunia alat berat ya. Di kampung kita kan nggak ada alat berat. Ya makanya jadi kita pergilah dulu ke lokasi yang ada alat berat gitu loh. Walaupun jadi apa, jadi pembagi nasi, jadi cleaning service, masuk dulu gitulah. Itu kan yang pesan sering saya sampaikan buat adik-adik pemula ya, yang sering tanya saya pesan itu seperti itu. Jangan berpikir berapa tahun jadi helper, nggak dihitung. Bisa kalau sampai 4 tahun, 5 tahun jadi helper terus. Kalau kakak berpikirnya namanya ini, ada itu Mas, ini Pak. Dia WA sama saya sudah jadi helper 3 tahun di situ. Tidak ada pengangkatan. Padahal, nah ini, padahal saya sudah bisa bawa eksak, tapi di perusahaan tidak mengangkat. Apa kau jawab? Resign. Teman-teman yang ada yang diceritain sama Bapak Nanang ini, kalau emang kita sudah punya mumpuni nih, menguasai untuk alat berat contoh kecil kayak pegangan saya kan ekskavator. Itu tuh nggak perlu Pak, kita tuh hargain dari pihak perusahaan atau dari GL kita. Itu siasat kita aja. Kalau emang kita sudah ibaratnya apa ya? Sudah merasa mampu mengoperasikan unit, udah tahu komponennya, udah tahu cara kerjanya. Kenapa kita harus nunggu-nunggu? Sekarang tuh gini loh. Semua tuh tergantung tekad kita. Kalau kita emang yakin, insya Allah tetap bisa kita. Di sini tuh nggak harus apa namanya, harus bisa perbaikan dan semua itu itu ada plannya sendiri-sendiri. Kalau operator ya tugasnya tanggung jawabnya ya kita satu ya P2H, tahu-tahu nama-nama komponen, ada kerusakan apa kita tahu, cukup itu ada. Nggak perlu kayak di perusahaan kayu kita harus bantu perbaikan dan segalanya. Semua tuh tergantung niat. Dari dasar ya teman-teman, dari dasar yang saya perhatikan selama pengalaman saya di dunia proyek ini, kalau pemain dari dasar teman-teman SMK ya, kalau ingin kerja di perusahaan ingin berupa alat berat ya, kalau ingin dari helper itu di pertambangan nggak ada. Kalau di pertambangan nggak ada. Ya, ini apalagi perusahaan di pertambangan itu tidak ada yang namanya helper ekskavator, helper DT, helper doser, tidak ada. Semua ditangani satu orang dan tanggung jawabnya satu orang. Nah, karena kenapa? Di perusahaan yang pertambangan ini semua punya pekerjaan masing-masing. Iya, makanya. Itu ada tanya begitu, Pak ada lowongan helper ekskavator kah? Nggak ada. Kecuali perusahaan kayu, sawit atau proyek-proyek. Mungkin ada. Itu mesti ada. Itu udah terjawab mungkin di konten ini udah terjawab, teman-teman yang bertanya sama saya udah terjawab. Nah ini sendiri saya langsung ngomong sama senior ya, ini sudah EXA 2000 ya, dari mulai EXA kecil sekarang udah EXA 2000. So, perjalanannya dari tahun berapa Mas? Aku awal 2007 Pak. Nah, 2007 sampai sekarang. Naik ke 2000 bisa buat 2000? Mulai 2015. Nah, dari 2007 perjuangannya dari mulai kan sekian sampai 2000 kan. Panjang Mas perjuangannya. Jadi berat. Teman-teman masih jangan dilihat nyamannya, jangan dilihat enaknya ya. Perjuangan kita dulu para Mas bagus jadi helper. Makanya kalau emang ada niat untuk adik-adik tuh jangan menilai dulu aku jadi helper dulu sakit dulu gajinya dikit, jangan. Gaji itu mengikuti ya enggak. Semakin kita punya skill ya semakin dihargai orang gitu. Makanya kadang tuh gini Pak, ada yang sering tanya sama saya pribadi secara lisan, secara lewat chat dan lewat itu. Kalau helper tuh gajinya berapa? Nah, belum kerja aja udah tanya gaji gitu loh. Sering kan kita masuk di grup-grup di Facebook kan? Ya makanya belum kerja udah tanya gaji. Jangan itu nggak boleh. Apabila seandainya lah contoh itu didengar sama HRD aja atau pihak perusahaan, nggak mungkin sampai diterima. Nggak bisa itu. Nggak mungkin. Yang penting intinya mau kerja. Itu kadang dirahasiakan loh sama perusahaan. Namanya gaji itu privasi. Mau kerja nggak? Gaji sekian, namanya gaji 1.500 ini 1,5. Padahal nggak segitu, bisa lebih, tapi mau dipancing segitu, kamu berat. Kamu pernah nilai itu nggak kamu aja sebenarnya. Makanya itu gaji itu privasi gitu, nggak bisa langsung diloskan, nggak bisa. Nah, memang ada di video saya yang masalah gaji, saya pernah kena komplain masalah gaji begini.
Tapi kan di situ saya pelajarkan kan mengenai rumus, Iya. bukan nyatanya, Ya, kan. Rumusnya benar, ini benar. untuk mempelajari yang masih baru-baru kan gitu. Kalau masalah gaji itu privasi sebenarnya. Privasi Nggak gitu loh. boleh. Seandainya perusahaan pun juga membagi slip gaji itu kalau Rahasia. sistemnya rahasia, Rahasia. privasi, nggak boleh ditunjuk-tunjukkan ke teman-teman. Terus gimana lagi bos? Sekiranya ada pertanyaan lagi yang bisa aku jawab kah? Nah, Ini memang kita nih bisa betul, collab betul. kan? Kita bisa nge-lab ya, karena pertanyaan-pertanyaan sih yang tadi sih mendadak juga sih, jadi aku belum sempat membuat apa namanya konsep lah. Konsepnya belum ada. Yang jelas yang akan tanyakan ya, yang saya tanyakan sama sahabat ya berdasarkan teman-teman yang banyak chat sama saya, DM sama saya banyak mas hari-hari. Nah itu tanya mas, ada loker kah? Kan lowongan kerja kah? Terus cara daftarnya gimana? Yang ini kadang sulit teman ini. Mas, cara daftarnya gimana? Ya Allah ya Robi, ya kan. Sekarang sudah zamannya gadget. Kalau sudah kita sebar kadang bagi teman-teman yang sudah subscribe ya, atau bunyikan lonceng itu pasti setiap ada lowongan kerja saya tampilkan itu di komunitas. Itu saya tampilkan di komunitas. Jadi tapi kalau teman-teman yang tidak subscribe itu nggak bakal masuk di berandanya. Bagi yang sudah subscribe dan bunyikan lonceng itu di komunitas itu pasti akan muncul suatu saat nanti ada loker di PPA ini kah atau di mana, itu saya upload di situ. Kadang masih bertanya lagi orang itu. Padahal sudah kepajang itu, berarti kan dia nggak bunyikan lonceng. Iya, itu aja gitu kan. Jadi dia bingung, mana? Padahal di situ sudah ada barcode, sudah ada link. Ada linknya. Masih kan? tanya lagi. Sekarang tuh sistemnya link mas. Kalau beda kalau zaman dulu kita bawa berkas, unjuk sana, nitip sana, nitip sini. Sekarang enggak. Tinggal di rumah buka gadget, kalau emang ada anunya tembak barcode-nya sudah muncul semua. Isi semua datanya di CV-nya, pengalamannya apa, namanya siapa, lulusan apa. Ikutin aja itu. Kalau masalah dipanggil dan tidak, sabar. Namanya kan bersaing kan. Kalau emang ada rezeki ya langsung dipanggil gitu loh. Jadi nggak usah ragu. Biarpun ada yang bertanya lagi pengalamanku, nggak ada ini mengenai pengalaman. Dia bisa bawa Eksa contohnya ya. Nah, tapi tidak punya berkas tertulis. Kadang banyak kan begitu kan. Berkas tertulis kan namanya kita masukkan berkas kan pada berkas tertulis kan. Kasio kah, ada apakah gitu kan. Itu kadang jadi adik-adik ini jadi dilema di situ. Itu gimana nanggulanginya gitu loh kadang. Ya kalau menurut pengalaman sampean adakah pernah yang begitu? Oh, aku sering Pak, seperti kayak gitu. Dulu tapi ya. Dulu maksudnya waktu-waktu kita gimana? Cara nanggulanginya? Solusinya tuh sampean lah buat adik-adik, buat teman-teman bisa mengoperasikan unit sesuai dengan skill yang sampean lamar. Untuk masalah apa surat pengalaman dan sebagainya, kita kan punya teman. Kita punya teman. Ya bukan kita tuh mau apa ya namanya membajak atau apa namanya Pak, membohongi atau memalsukan data tuh bukan. Kalau emang kita tuh sudah pernah kerja, contoh kecil kita di perusahaan A ya kan, nah kita kan punya teman di situ. Pas waktu kita resign atau ada masalah nggak sempat minta surat pengalaman, itu bisa kita Pak pinjam ke teman. Sekarang kan semua kan canggih Pak. Ya maksudnya nyata-nyata kita emang bener kerja di situ. Yang jelas kan kalau kita kerja di situ kan mesti ada NRP, nomor karyawan kan, terus BPJS, terus kayak slip gaji kan tertera di situ. Kalau masalah untuk pengalaman kita tuh bisalah pinjam ke teman, ibaratnya satu pekerjaan yang punya kan istilahnya, aku pinjam aku scan. Ya, bisa kayak gitu. Cuma ya kalau bisa sarannya jangan. Gini. Maksudnya tuh yang ibaratnya kalau emang urgent, kan gini Pak. Karena kan sebuah sistemnya Google Form kan. Iya, benar. Google Form, jadi mintakan yang tertulis ya. Iya, tertulis. Kalau nggak ada yang tertulis kan nggak bakal ada informasi untuk kelanjutan tes. Siap. Walaupun kita ini pintar loh, kita ini udah familiar lah, tapi karena kita nggak punya berkas resminya yang tertulis, yang jelas kan sisihkan ini, ya kan? Kita hanya sekedar untuk menghindari sisihan itu. Yang tapi ya gitu yang seperti aku bilang itu harus bisa mempertanggungjawabkan. Iya. Contohnya, ya dijawab harus bisa menjawab. Tanya ya, menjawab. Suruh mengoperasikan harus memang bisa mengoperasikan. Taruhpun seandainya rekrutmen itu tahu. Rekrutmen bukan orang bodoh loh. Iya, benar. Bukan orang bodoh. Dia tuh sebenarnya tahu. Dia lihat berkas kita itu aja, asli nggak? Bisa besar kemungkinan rekrutmen ini punya channel. Iya. Contohnya, ya kan? Pakai pengalaman Dharma Henwas contohnya ya kan.
dia langsung komen, benerkah ini dulu kerja di sini? Yang jelas kan ada NRP-nya. Ada, NRP kan ada. Di sana bilang nggak ada gini, dia sudah tahu, sudah paham. Tapi mungkin rekrutmen ini mencoba lagi, memastikan lagi. Nah, dites rupanya kok bisa. Ini lo bisa dihapus, nggak perlu pakai ini. Tujuannya kita ya ibaratnya untuk itu, mempromosikan aja. Ibaratnya kita jual makanan, padahal nggak ada bakso, kita tulis di luar bakso, padahal di dalam nggak ada. Ibaratnya seperti itulah. Kalau menurut saya sih, tapi kenyataannya yang selama ini kuperhatikan, bahkan ya terus terang saja saya ngomong ya, orang yang selama ini pernah connect sama saya dan sekarang sudah bekerja di mana-mana, sekarang sudah bekerja itu semua aku ajari seperti itu. Terus terang. Tapi alhamdulillah mereka lolos. Tapi ya gitu bisa mempertanggungjawabkan. Iya, yang penting kita bisa tanggung jawab. Kalau memang kamu nggak bisa sama sekali ya jangan. Nggak bisa sama sekali. Memberanikan diri. Itu namanya goblok. Tunjukkan ini lo muka goblokku. Cuma dong. Ya intinya itu skill dulu. Itu aja. Pengalaman kayak gitu. Apalagi perusahaan yang urgent. Ada perusahaan yang urgent. Perusahaan yang urgent itu alat bantu banyak. Ya kan? Operator nggak ada. Operator nggak ada. Sekarang kan lagi bersaing cari operator. Itu pasti nggak dipersulit. Intinya yang bisa dijalankan diambil. Pasti. Kita cari salah di situ gitu. Tapi kadang teman-teman di luar ini takut. Soalnya kita takut bayangan, Pak. Takut bayangan. Mau melangkah takut bayangan ya nggak maju. Ada lowongan DT. Ya. Seperti lowongan DT. Ini masalah DT ya. Aku pengalamanku cuma Hino, Pak. Ya. Kalau menurut aku ya gas aja. Iya. Nggak usah berpikir aku bawa Hino tapi di sini yang minta Scania atau Volvo. Gas aja pakai pengalaman Hino. Nggak usah kau nyari pengalaman Scania ataupun nggak usah. Pengalamanmu Hino itu aja kau masukkan. Nah, Hino sama itu sama, masalahnya nanti bisa dalam tinggal pelajari aja penyesuaian. Beradaptasi paling seminggu udah bisa penyesuaian aja. Setirnya juga bulat juga kan beda lagi kalau setirnya kotak kan. Tapi kadang di situ teman itu minder, Pak. Nah, makanya minder. Pengalamanku cuma Hino. Aku sering tanya, gas aja Pak, nggak usah takut, biarpun Hino. Di sini kan banyak juga unit kalau emang mau ngelamar Hino juga ada armadanya Hino. Yang punya Scania, ngelamar Scania, Volvo ada, Mercy ada. Kalau emang butuh, perlu, insya Allah tetap dipanggil. Insya Allah pasti disisihkan, dimasukkan. Jangan ibaratnya perusahaan besar, mesti unitnya Eropa semua. Ya enggak, di sini tuh semua ada Pak. Apalagi untuk Hino yang sering pakai Hino 500, FM dan sebagainya ada semua di sini. Tergantung kita aja. Tergantung kita. Memang langkah mereka yang diberikan ini langkah awal. Apalagi orang-orang yang dari Jawa, dari mana kan yang jauh dari proyek-proyek begini kan, mereka nggak tahu Pak. Banyak nggak tahu sama sekali, nggak tahu caranya. Ya itu maksudnya. Aku tinggal jawab aja enak. Merantau. Ya kalau kita nggak mau keluar kandang, kayak apa kita tahu solusinya? Aku tinggal di Jakarta kan ya, tinggal di Jakarta. Mungkin kerja di tambang bisa nggak Bang? Ada tinggal bisa, aku bilang gimana Bang caranya? Mantap. Banyak begini-begini. Kamu di situ ada tambang nggak? Nggak ada. Ada proyek-proyek nggak ada. Gimana mau ada ya? Kau mau mengarah kemana caranya? Mau mengarah ke tambang gitu ya kan? Ya dekati tambangnya. Dengan cara merantau. Kalau kamu di situ nggak mungkin bisa. Iya. Kita hidup di wilayah pertanian. Pasti ilmu kita pertanian. Nah, kita mau pergi ke wilayah pertambangan ya harus dekat wilayah pertambangan. Terus gimana Bang kalau kita di daerah sana kan kita nggak punya keluarga, ya kan? Nggak punya keluarga, nggak punya saudara, gimana kita merantaunya? Sebenarnya bisa aja sih kita cari-cari kerja dulu yang lain. Misalnya kerja kasar dulu. Proyek kecil kah? Intinya kita sudah memijak dulu ke lokasi gitu loh. Banyak kok itu. Ya itu loh. Tergantung semua tuh tergantung kita juga sih. Untuk kecil kayak di tempatku tuh nggak ada namanya proyek, nggak ada. Cuma banyak operator di situ. Cuma di sana itu emang kampung operator dalam arti itu orang perantauan semua Pak. Ke Liberia, ke Afrika, ke Solomon, di perusahaan kayu semua itu, di Papua. Pokoknya banyak di sana. Kebanyakan itu operator. Padahal di sana nggak ada banyak proyek alat berat tuh nggak ada. Cuma kita tuh ya jangan sungkan-sungkan bertanya gitu loh. Adakah? Kalau emang ada ya pertama ya niat kita tuh tanya-tanya dulu yang pertama. Kalau emang ada niat kita dimatengin dulu. Soalnya kalau kita tuh biasa di rumah nyangkruk, nongkrong, rokokan, main musik, gitu kan, angkringan dan sebagainya. Kalau itu kurang-kurangi lah. Masih mumpung muda ya kan. Soalnya kita kan nggak bakal muda terus.
kita bakal akan jenjang lagi ke rumah tangga, kita punya anak. Kalau kita kehidupan kita tuh nggak bisa dirubah, terus kayak apa kita bisa maju? Intinya ada satu, merantau. Itu aja Merantau. Beda lagi kalau anak kuliahan atau anak orang kaya nongkrong-nongkrong, jenjangnya mau ke PNS itu silahkan. Tapi yang kalau kayak kita ini Pak ya, jujur ya, kita sudah hidup di Jawa pas-pasan. Kalau kita nggak bisa ngerubah nasib ya kita monoton di rumah, nggak bisa kayak teman-temannya yang gini kayak gini. Kalau masalah untuk di pertambangan ya itulah, di PPA ini